Jangan percaya terlalu dengan produk-produk obat pupuk, karena mereka hanya sebenarnya memanfaatkan kita, memanfaatkan dari kelengahan kita yang mereka gunakan untuk memperkaya sendiri. Nenek moyang kita dulu, leluhur kita dulu, tanpa pupuk kimia, tanpa lain-lain, dia bertanam juga berhasil. Ingat, lahan kita lahan subur, tanah kita adalah tanah surga. Tongkat ditanam, dia akan bersemi. Isi dari makanan kita buang, dia akan tumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi para sahabat petani pisang dengan channel ini. Dan bagi Anda yang baru tahu tentang channel ini, jangan lupa untuk mensubscribe, membagikan dan menyalakan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan berita dari channel ini. Oke, sahabat petani pisang, di sini kita melakukan penyuburan tanah dengan memberikan pemupukan organik, pemupukan dari kotoran hewan kambing serintil yang sudah terfermentasi alias matang. Di dalam karung ini adalah fermentasi dari kotoran hewan. Nah, langkah-langkahnya yang pertama kita bersihkan dulu area tadi. Area dari ini kita bersihkan, setelah itu kita taruh itu. Oke, caranya seperti ini. Lah, berapa takarannya? Takarannya 7 sampai 8 kilo. Jadi ini berat kurang lebih 25 sampai 30. Kita bagi untuk 4 pohon. Nah, seperti ini. Ini adalah langkah-langkah untuk menyuburkan tanah, terutama area dari perbonggolan pisang ini. Ini sudah matang, sudah terfermentasi dengan EM4 molase, dan kita tambah dengan dekomposer 21. Jadi mikroba-mikroba yang ada di dalamnya sangat banyak. Mulai dari jamur fusarium, itu antifusarium, trichoderma, BVR, dan lain-lain, yang akan mengakibatkan tanah kita insya Allah benar-benar subur. Jadi caranya seperti ini, kita lakukan memutar. Lah, jarak berapa? Jarak bebas, dekat tidak masalah. Karena apa? Ini sudah matang. Jadi sudah matang itu tidak ada risiko. Karena apa? Amoniak, suhu panas dari kotoran hewan ini sudah mati, sudah tidak keluar. Nah, kita taruh seperti ini, melingkar. Kurang lebih takarannya seperti itu, 7 sampai 8 kilo satu sak, bisa untuk 4 rumpun bonggol pisang. Ini adalah salah satu cara menyuburkan tanah. Jadi untuk pisang kita cukup mengandalkan pupuk-pupuk kompos, sentuhan sedikit kimia, bisa dari NPK, KCL, ataupun insya Allah buah sudah lumayan. Apalagi lahan-lahan dari kebun. Ini kita sedang mempraktekkan di lahan sawah. Berapa kali kita melakukan seperti ini? 1 tahun saya 2 kali. Kalau panjenengan semua punya kotoran hewan banyak, per 3 bulan atau per berapa tidak masalah. 1 sak itu juga tidak masalah. Berhubung saya ini beli, terus jadi saya atur sedemikian rupa agar kos dari biaya kita agak sedikit, tetapi tidak mengurangi hasil gitu loh. Jadi ini 1 sak 2, 1 sak untuk 4. Kita lakukan 6 bulan sekali. Kapan? Pupuk dasar sebelum tanam dan pada waktu pisang mau berbuah. Nah, ini kita lakukan di akhir musim hujan, sudah masuki musim kemarau. Karena apa? Kalau di sini waktu musim hujan kita kasih, ini rawan hilang. Karena area ini banjir, terendam air, pupuknya nanti terbawa air. Nah, kalau seperti ini insya Allah
dia akan terserap oleh tanaman dan menyatu dengan tanah, menjadikan area pertanahan ini benar-benar subur. Nah, caranya seperti itu. Nah, rumput-rumput itu kok tidak dihilangi ya, nanti tidak dihilangin tidak apa-apa, itu untuk mengurangi keretakan tanah. Nah, bagaimana membunuh rumput itu? Nanti daun-daun ini kita taruh di atasnya, kita bakar, nanti akan mengurangi rumput itu, dan fermentasi itu juga tidak pengaruh. Jadi mikroorganisme itu mempunyai ilmu rawa rontak, dia tidak akan mati. Oke, sahabat petani pisang, bisa dimengerti cara menyuburkan tanah. Jadi banyak cara, banyak perlakuan. Jadi ini sangat penting untuk kesuburan tanah, mengembalikan hak-hak tanah atasnya. Selama ini tanah-tanah kita terampas oleh pupuk-pupuk kimia, terampas oleh fungisida kimia dan obat-obat keras lainnya yang menjadikan tanah kita menjadi sangat padas, tanah kita menjadi kering, sakit. Karena apa? Mikroorganisme yang hidup di dalam tanah kita banyak yang mati. Jadi kita kembalikan hak-hak tanah atasnya ya seperti ini. Jadi sahabat petani pisang bisa dimengerti, kurang lebihnya seperti itu. Oke, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini, membagikan, dan bagi Anda yang belum tahu silahkan tanya-tanya, bisa di kolom komentar. Insya Allah kalau saya tidak sibuk pasti akan saya jawab. Karena kemajuan pertanian pisang kita yang mandiri adalah butuh kerjasama dari kita semua. Jadilah petani pisang yang mandiri, jadilah petani yang pandai meniteni, memahami lahan, memahami karakter tanaman, agar kita bisa bertani dengan sukses. Jangan percaya terlalu dengan produk-produk obat pupuk, karena mereka hanya sebenarnya memanfaatkan kita, memanfaatkan dari kelengahan kita yang mereka gunakan untuk memperkaya sendiri. Lakukan seperti ini, insya Allah juga bagus. Karena apa? Nenek moyang kita dulu, leluhur kita dulu, tanpa pupuk kimia, tanpa lain-lain, dia bertanam juga berhasil. Ingat, lahan kita lahan subur, karena kerusakan mengakibatkan seperti ini. Kembalikan dengan kesuburan seperti ini, lahan kita insya Allah akan benar-benar subur. Jadi kemenangan kita, lahan kita sebenarnya sudah subur. Tanah kita adalah tanah surga. Karena apa? Tongkat ditanam, dia akan bersemi. Isi dari makanan kita buang, dia akan tumbuh. Itulah kelebihan dari Indonesia. Kenapa Anda terlalu percaya dengan produk-produk seperti itu, yang bagaimana produk itu sebenarnya hanya memanfaatkan kita? Dia menolong, bisa dikatakan, tetapi di sisi lain dia membunuh kita. Membunuh dari tanah, membunuh ketergantungan kita akan hal-hal itu, membodohi kita. Oke? Lakukan secara natural, organik seperti ini, insya Allah tanah kita berkelanjutan terus, kita akan mudah menanam apa-apa seterusnya. Karena apa? Tanah kita sudah subur, humus, jadi kita tinggal melakukan sentuhan-sentuhan sedikit, tidak akan mengeluarkan biaya yang banyak. Semakin subur tanah, pH masuk, dan yang lainnya, otomatis penyakit juga akan berkurang. Jadi kesuburan tanah, pH yang masuk, dan lain-lainnya, penyakit dari tanah juga tidak akan ada. Apalagi jamur, apalagi penggerak batang, dia akan hilang secara sendirinya. Karena apa? Siklus di dalam area situ sudah banyak mikroorganisme baik. Jadi banyak mikroorganisme baik yang menguasai area perbonggolan, sehingga hama penyakit akan masuk, akan dibunuh dengan dia. Jadi itulah pentingnya pemberian fermentasi, karena apa? Menambah mikroorganisme, probiotik lah. Nah, jadi untuk menyuburkan tanah, menjadikan tanah area ini hidup subur, dan mereka melakukan penyuburan tanah sambil mengeluarkan sesuatu yang dibutuhkan oleh tanaman, yaitu mengeluarkan nutrisi-nutrisi, unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi prinsip seperti ini adalah kita menyuburkan tanah, tanah mengeluarkan yang dibutuhkan maka tanaman dan dimakan tanaman. Beda dengan pupuk kimia, langsung memberikan sesuatu ke tanaman, tapi dia merusak tanah tanpa memikirkan tanah. Dan setiap tahun pasti pupuknya akan bertambah, hasilnya juga kalau tidak ditambah tidak akan bagus. Karena sebenarnya kita adalah
dimanfaatkan dengan kelengan, diiming-imingi dengan sesuatu yang kurang bagus dan menjadikan kita ketergantungan. Oke, sahabat petani pisang, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, apabila ada penyampaian yang tidak sama dengan panjenengan, itu beda ilmu atau mungkin beda karakter tanah, beda yang kita tanam. Yang intinya adalah saya menekankan bertanilah secara cerdas, bertanilah mandiri, bertanilah secara organik, tanpa mengandalkan obat-obat kimia, tanpa mengandalkan pupuk kimia, tetapi kita bisa menghasilkan tanaman, menghasilkan buah yang sangat bagus. Apa bisa kita coba? Apa mungkin kita lakukan penelitian? Tetapi insya Allah sesuatu tidak ada yang mungkin. Seandainya kita membutuhkan pupuk-pupuk kimia, itu hanya sedikit, hanya pada waktu fase-fase tertentu, tidak full. Jadi biaya untuk perawatan itu bisa diminimalisir. Oke, sahabat petani pisang, itu adalah langkah-langkah untuk menyuburkan tanah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo petani pisang Nusantara. Jangan lupa untuk mensubscribe dan membagikan serta menyalakan notifikasinya.